warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ricola Princess Minasa dengan 1810201063 dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018. Di sini izinkan saya ingin memaparkan sebuah materi tentang warga negara dan keluarga negaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan warga negara. Warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang yang bangsa Indonesia yang asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, keluarga negaraan. Keluarga negaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat menjadi warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pertama memiliki usia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Yang kelima, tidak memiliki kewarganegaraan ganda saat menjadi warga negara Indonesia. Yang keenam, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang ketujuh, bersedia membayar pajak ke kas negara. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana. Yang kesembilan, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, lanjut saya akan membahas prinsip-prinsip kewarganegaraan. Prinsip-prinsip kewarganegaraan ini ada bermacam. Yang pertama, prinsip ius soli, dan yang kedua prinsip ius sanguinis. Yang pertama, berdasarkan prinsip ius soli, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum satu negara secara hukum itu dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahirannya. Sehingga siapa saja yang dilahirkan di Indonesia atau di negara lain secara otomatis diakui sebagai warga negara itu. Oleh karena itu, seringkali terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anak diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat, padahal kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Berbeda pula dengan prinsip ius sanguinis yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tua berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya itu. Akan tetapi, sekali lagi dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan suami dan istri terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami istri itu. Hubungan hukum antara suami istri yang melangsungkan perwakilan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putra-putri mereka. Oleh karena itu, itulah diadakan peraturan bahwa status kewarganegaraan itu ditemukan atas dasar kelahiran dan melalui proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hak, yaitu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak kebebasan memeluk agama. Yang kelima, hak mendapatkan pengajaran
Yang keenam, hak untuk mengembangkan dan memajukan budaya nasional Indonesia. Yang ketujuh, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan nasional. Yang kedelapan, hak mendapatkan jaminan keadilan nasional. Sedangkan kewajiban negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah: satu, kewajiban belajar mendapatkan pengajaran. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban mempertahankan negara. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara asing Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara asing yang berbeda di Indonesia adalah ada beberapa. Yang pertama, satu, berhak mendapatkan perlindungan diri dan hartanya. Yang kedua, tidak berhak memilih dan dipilih dalam jabatan negara dan publik. Yang ketiga, berkewajiban tunduk pada peraturan perundang-undang NKRI. Yang keempat, tidak berkewajiban ikut serta bela negara. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.